dan anak-anak yang diberkati Tuhan, berpikir, bertindak, dan bertutur kata adalah 3 hal yang tak terpisahkan dalam diri kita manusia, yang mana tindakan dan perbuatan merupakan buah dari pikiran. Apa yang kita katakan, itulah yang sebelumnya kita pikirkan. Demikian apa yang kita perbuat, itulah yang sebelumnya kita pikirkan. Sokrates, seorang filsuf di abad ke-4, berkata, dengan pikiran, seseorang bisa menjadikan dunianya berbunga-bunga atau berduri-duri. Artinya 2 situasi yang saling bertolak belakang itu bisa dihasilkan dari pikiran kita manusia. Mana yang mau kita pilih? Saudara-saudara mau pilih yang mana? Pikiran yang menghasilkan bunga-bunga, yang indah dan bersemarak, atau pikiran yang menghasilkan duri yang bisa menyakiti diri sendiri dan sesama di sekitar kita? Yang mana? Pasti Bapak Ibu akan memilih tentu yang berbunga-bunga. Ya, saya pun memilih demikian. Maunya demikian, ya. Nah, untuk menghasilkan suasana yang berbunga-bunga itu, maka harus dimulai dari pikiran yang baik, yang positif, dan optimistik. Tidak mungkin pikiran yang buruk akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Jika itu terjadi, maka itu namanya kemunafikan. Namun jika pikiran yang baik lalu menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik secara konsisten, hari ini, besok, seterusnya, sejak muda, menjelang tua, sampai masa tua, terus dilakukan, itulah yang dinamakan dengan integritas. Pembelajaran firman Tuhan pada hari ini diberi tema tentang integritas. Integritas dalam pandangan Alkitabiah berdasarkan teks dan konteks bacaan kita saat ini adalah sikap nyata dari hati yang takut akan Tuhan dan pikiran yang menelurkan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan firman Tuhan, yang baik, membawa kasih dan damai sejahtera. Nah, dalam bacaan kita, tokoh yang berintegritas diangkat di sini adalah Ayub. Ada yang namanya Ayub? Bapak Ibu, ada di sini namanya Ayub? Bapak Ayub? Opa Ayub? Om Ayub? Ada? Oh, kebetulan tidak ada nampaknya ya. Nah, kita melihat secara sekilas ibu bapak, saudara dan anak-anak, Ayub ini adalah seorang yang saleh, penuh iman, kaya raya, memiliki reputasi yang baik, dan selalu konsisten dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dia berpikir, jangan-jangan anak-anaknya ini telah berbuat dosa tanpa mereka sadari atau mereka sengaja. Karena itu sebaiknya aku menguduskan mereka dengan memberikan korban persembahan bagi Tuhan agar mereka diampuninya. Dan itu secara konsisten dilakukan oleh Ayub. Tapi apakah yang ia lakukan mendapatkan imbalan sesuai yang diharapkan secara manusiawi? Nah, dalam bacaan kita akan diulas apa yang dilakukan oleh Ayub dan kemudian apa yang ia peroleh. Nah, saudara-saudara, marilah kita memperhatikan dialog antara Tuhan dengan iblis terkait sikap hidup Ayub sebelum pencobaan datang melandanya. Nah, catatan dialog ini terdapat di pasal 1 dan juga di pasal 2 dalam bacaan kita pada hari ini. Di situ Tuhan memperhatikan dan memuji sikap hidup Ayub, sehingga ia menyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Si iblis sepatutnya memiliki pandangan
yang sama seperti Tuhan. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Iblis justru berpikir dan berkata bahwa Ayub ini berbuat saleh dan takut akan dia karena Ayub ini mendapatkan kelimpahan rejeki, memperoleh kemurahan dan kesukaan daripada Tuhan. Jika Ayub tidak mendapatkan semua itu, pastilah ia akan mengutuki Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengetahui dan mendengar perkataan iblis, tidak sedikit pun Tuhan terprovokasi, terhasut, dan tidak meragukan sikap Ayub. Sehingga atas izin Tuhan, Ayub dicobai. Nah, di sini Tuhan sangat yakin bahwa Ayub adalah seorang yang benar-benar berintegritas, jujur, tulus. Apa yang ia yakini itulah yang ia pegang, hidup dalam prinsip yang benar. Tekun memberikan apa yang sepantasnya kepada Tuhan. Dan apa yang ia katakan atau ia lakukan adalah murni dari hati yang takut akan Tuhan. Dialog dalam bacaan ini sesungguhnya menegangkan. Percakapan iblis kepada Tuhan sungguh terasa begitu menyerang Ayub. Ayub dipandang tidak mungkin memiliki jiwa yang konsisten jika ia jatuh dalam penderitaan. Di sini penulis kitab Ayub menyoroti iblis yang begitu rajin bekerja, ya kan? Dari mana engkau? Kata Tuhan. Kata iblis, dari perjalanan berkeliling dan menjelajahi dunia atau bumi. Nah, rajin ya bekerja. Tapi pekerjaannya berbeda ya. Di sini iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-aum yang mencari mangsa yang dapat ditelannya, yaitu mereka yang mau mengikuti bujukan, hasutan dan godaannya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, adakah orang yang termakan dengan bujukan, hasutan dan godaan iblis? Ada? Di bumi ini termakan, terhasut, tergoda, terjatuh, ya banyak. Ya termasuk ya saya yang kadang-kala kita bisa jatuh dalam pencobaan itu, tapi syukur pada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Ia langsung mengangkat kita. Kalau kita jatuh, kalau kita jalannya salah, dia langsung menarik kita kembali ke jalan yang benar. Walaupun tampaknya kadang cara Tuhan menyakitkan, tapi itu untuk kebaikan kita. Nah, saudara-saudara, selanjutnya penulis kitab Ayub hendak menyoroti sikap dan sifat iblis yang selalu ingin menjatuhkan manusia, khususnya orang percaya, untuk melawan Tuhan. Cara iblis di sini adalah dengan memprovokasi dan mengintimidasi. Tujuan si iblis adalah untuk menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita harus waspada, tetap bertekun di dalam iman dan kepercayaan kita. Janganlah kita membiarkan diri ini, hati dan pikiran kita terhasut dan terintimidasi oleh si iblis sehingga kita melawan Tuhan. Seperti apa? Contoh-contohnya mungkin banyak ya. Atau mungkin kita melawan Tuhan dengan menyakiti diri kita sendiri juga bisa. Ya. Jangan kita membiarkan diri kita melawan Tuhan dengan membiarkan diri masuk dalam lumpur dosa dan terus hidup di dalam itu. Korup, merusak perdamaian, menindas orang lemah, hedonisme, pesta pora, memfitnah orang, menolak panggilan pelayanan, pementingan diri sendiri, keangkuhan hidup. Itu merupakan gambaran dari cobaan yang sering menghantui atau menghasut kita untuk melawan Tuhan. Mari kita belajar dan meneladani sikap dari Ayub agar kita terhindar dari kuasa-kuasa si jahat itu.
Mari kita kembali dalam bacaan ini bahwa Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Namun nyawa Ayub tidak boleh diambil. Sebab hidup dan mati Ayub atau hidup dan mati kita manusia di tangan Tuhan. Bukan di tangan pihak lain, termasuk di tangan kita sendiri. Dan mulailah Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak, iblis menjatuhkan cobaannya yang hebat. Hartanya musnah. Ternak dan pegawainya diserang, dirampas, disambar petir. Anak-anaknya mati tertimpa rumah karena angin ribut, tak tersisa. Reputasinya menurun. Teman-temannya merasa Ayub ini dapat penderitaan karena dia berdosa. Tapi kalau kita baca dalam pasal-pasal berikutnya, ya, ada pembelaan diri dari Ayub bahwa dia tidak melakukan dosa. Dia tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Sehingga bacaan dari kitab Ayub ini memberikan sebuah konsep bahwa orang percaya sekalipun bisa mendapatkan penderitaan. Tidak melulu orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang hidup menderita. Tapi orang percaya juga bisa mengalaminya. Tapi ada perbedaannya. Kalau dia hidup dalam kefasikan, maka ujungnya adalah binasa. Tapi jika hidup dalam kesalehan, hidupnya adalah dalam keselamatan Tuhan. Nah itu. Lalu kita melihat lagi cobaan berikutnya adalah kesehatannya direnggut. Ya, kena penyakit seperti kusta. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan dalam keadaan seperti itu istrinya malah menghasutnya untuk mengutuki Allah. Apa kata istrinya? Coba lihat dalam ayatnya yang ke-9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Integritas Ayub sedang diuji. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara menderita, tidak memiliki jalan keluar saat itu, lalu orang terdekat saudara berkata seperti ini, bagaimana perasaan saudara? Kalau ibu-ibu makin meraung-raung kali ya, menangis. Wah, kenapa begini? Kalau bapak-bapak gimana ya? Tak ada satupun dari kita yang mengalami sampai sedahsyat ini ya. Penderitaan yang bertubi-tubi. Nah, ibu bapak, saudara dan anak-anak sekalian. Di sini Ayub seperti orang yang sedang ditinggal sendirian, yang tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dipegang, untuk ia andalkan, untuk ia nyatakan aku ini orang yang baik, aku ini orang yang diberkati. Tampak begitu menderita perasaan pikiran Ayub. Tetapi mari kita melihat dalam ayatnya yang ke-10. Ayub menantang istrinya. Kata Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di situ menunjukkan konsistensi diri Ayub untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Jika Tuhan mengizinkan ia susah merana, maka Ayub harus menerimanya. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kepada Ayub kesukaan dan kesenangan. Suka dan duka tidak boleh menyurutkan iman orang percaya kepada Tuhan. Konsisten, berintegritas. Jika kita adalah seorang yang saleh,
Maka ketika kita diuji sekalipun, kita harus tetap komit mempercayai Dia bahwa Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kita lihat berat, yang kita rasakan sulit, yang kita pikirkan mungkin buntu. Tapi Tuhan punya kendali dan Tuhan punya rencana buat setiap kita. Dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10, ya, di situ Ayub berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Emas adalah logam mulia. Setiap kita yang hadir di sini pastinya memiliki emas atau mungkin memakai perhiasan emas. Dan emas itu dibuat bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang harus dibakar, lalu kemudian dihilangkan logam-logam yang menempel dalamnya atau unsur-unsur yang lain yang melekat pada emas itu, sehingga dengan dibakar pada akhirnya luruhlah logam-logam yang lain atau unsur-unsur yang lain dan tersisa emas. Jadi kalau kita orang percaya, ketika kita adalah orang-orang yang benar-benar konsisten, penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan, ketika Tuhan menguji kita, sekalipun dengan penderitaan yang berat, kita tetap akan kuat memuji Tuhan. Itu sama seperti emas. Jadi jangan hanya pakai emas, tapi jadikanlah emas itu sebagai dorongan untuk kita juga bisa tahan uji seperti benda itu. Nah, saudara-saudara, iblis ingin mengetahui apakah Ayub akan berbalik daripada Tuhan. Sementara Tuhan tahu bahwa Ayub adalah seorang yang tetap saleh dan penuh iman, seorang yang berintegritas. Apa yang Ayub katakan dalam ayat 9-10 kepada istrinya menyatakan bahwa ia memiliki sikap integritas yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Apa yang Ayub imani, itulah yang ia lakoni. Ketika Ayub percaya bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa, maka apapun yang terjadi dan apapun yang dialami pada saat itu, ia tidak lupa pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyurutkan iman dan perbuatannya kepada Tuhan. Tuhan tetap layak dipuji, disembah, dan dipercayai. Nah, berdasarkan firman Tuhan pada saat ini, bagaimanakah dengan kita sekalian? Bersediakah saudara-saudara dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas lewat seluruh pergumulan dan perjalanan hidup ini? Ketahuilah saudara-saudara bahwa orang saleh, orang percaya, orang yang kuat dalam iman bisa mengalami penderitaan sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi orang saleh pasti dipelihara oleh Tuhan, sehingga ia selamat ketika menjalani masa-masa tersulit dan paling kritis sekalipun. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara, ketika memilih menjadi pengikut Kristus, sangkal diri dan pikul salib tiap hari, hendaknya saudara konsisten akan hal itu. Tetaplah mengikut Dia dan teruslah menjadi pembawa damai dan kasih, sehingga di mana kita berada kita menjadi berkat kemuliaan Tuhan. Biarlah iman dan perbuatan saudara-saudara sejalan, seirama, penuh integritas. Biarlah Tuhan, Sang Penolong hidup kita, menyertai Bapak Ibu dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.